Ini adalah judul presentasi saya, pengembangan hewan coba laboratorium untuk penelitian, pengembangan, dan penemuan obat di Indonesia. Mungkin kalau kita bicara tentang penelitian hewan coba untuk pengembangan dan penemuan obat baru, tidak bisa lepas dari tahap-tahap ini. Jadi ini mungkin beberapa waktu terakhir ini sempat jadi terkenal ya tahap-tahapan untuk pengembangan dan penemuan obat ini. Karena ada vaksin COVID ini, pengembangan vaksin COVID sudah sampai mana? Fase 3 itu. Fase 3 sampai di mana itu? Ini sudah dekat sebenarnya ya. Semoga hasilnya bagus. Jadi kalau pengembangan dan penemuan obat itu kita mulai dari screening dan sintesis. Screening dari bahan alam mungkin yang banyak dikerjakan di Indonesia itu kita tahap screening banyak ya. Bahan alam apa berdasarkan data-data dari primbon atau dari penggunaan empirik seperti apa. Kemudian ada juga dari sintesis, melihat struktur molekul obat yang sudah ada, kemudian dicari bahan-bahan yang memiliki struktur yang mirip dan dicoba apakah secara komputasional mereka akan mempunyai efek terhadap untuk penyakit tertentu gitu. Itu tahap yang pertama. Kemudian itu kan tahap perhitungan gitu ya, komputasional. Kemudian selanjutnya adalah uji preklinik. Uji preklinik di sini uji in vivo dan in vitro. Nah, di sini model hewan coba yang digunakan. Kalau kita mempunyai bahan-bahan kandidat obat, di sini nanti akan diuji menggunakan sel-sel dan juga kemudian kalau nanti mau didaftarkan Badan POM, itu harus diuji hewan coba juga. Nah, di sini peran hewan cobanya, mereka harus menggunakan model yang sesuai dengan penyakit yang dituju, yang akan diobati, yang akan digunakan, yang akan diobati oleh obat tersebut. Kalau ini sudah aman, efikasinya terbukti pada model hewan tersebut, selanjutnya akan lanjut ke uji klinik. Ini jelas sudah dipastikan aman di hewan coba. Makanya hewan coba ini perannya sangat penting. Karena kalau sampai kita salah, nanti ternyata tidak aman, nanti bisa sampai uji klinik, itu efeknya bisa sampai ke manusia ya. Malah nanti terbukti efeknya, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang thalidomid, obat yang untuk memperbaiki mood gitu ya, ternyata dia pas digunakan di manusia itu menyebabkan gangguan kongenital. Bayi-bayi yang lahir dari ibu yang minum thalidomid ini gangguan pertumbuhan ekstremitas atau tangan dan kaki. Nah, ini ternyata uji di hewan cobanya itu setelah dilihat memang anak-anak dari induk yang diberikan thalidomid itu punya kelainan gitu. Jadi ini penting sekali perannya. Jangan sampai kita salah atau salah interpretasi. Kemudian di uji kliniknya ada fase 1, 2, dan 3. Fase 1 ini biasanya untuk melihat bagaimana cara pemberian obat, dosis mana yang paling baik, frekuensinya berapa kali. Kemudian apakah dia bisa ditoleransi oleh orang sehat. Ini orang sehat dulu di fase 1. Kemudian fase 2 ini orang sakit dengan jumlah yang sedikit. Kemudian fase 3 ini biasanya orang sakit jumlah banyak, multi-center gitu ya, banyak tempat, beberapa negara atau beberapa rumah sakit. Sehingga kira-kira mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hasil penelitian mulai dari screening sampai fase 3 ini kemudian nanti akan diregistrasikan ke Badan POM. Kemudian kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri di Amerika FDA, kalau di Eropa ya EMEA gitu. Ini kalau sudah terregistrasi, datanya dibilang valid, boleh dijual, nanti ada post-marketing surveillance. Ya, di sini adalah survei untuk melihat apakah obat tersebut memang benar-benar efektif dan aman sesuai dengan yang diklaimkan dari uji sebelumnya. Karena pada uji-uji itu kan sangat terkendali ya semuanya. Hewannya misalnya sudah jelas penyakitnya itu, nggak ada penyakit lain. Di uji klinik juga kita akan mengeksklusi orang dengan penyakit yang lain, pada di kondisi yang nyata, ya pakai obat itu bisa punya sakit-sakit yang lain gitu. Sehingga ada fase 4 ini. Nah, ini kita langsung masuk ke hewan cobanya. Ini kita sudah tahu perannya itu sangat penting, sangat menentukan dalam pengembangan obat. Nah, hewan coba itu sebenarnya apa toh model hewan? Nah, model hewan coba adalah hewan dengan penyakit sama maupun menyerupai penyakit pada manusia. Nah, ini banyak digunakan untuk mempelajari perkembangan dan progresi penyakit. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk menguji coba efikasi dan keamanan kandidat obat,
sebelum diberikan pada manusia. Jadi ada beberapa hewan coba itu kita perlukan untuk menguji keamanan. Atau kalau obat topikal itu untuk dia iritasi atau tidak, gitu pakai hewan, pakai kelinci biasanya. Nah, ini saya menceritakan sedikit tentang pengembangan model hewan coba untuk memahami penyakit pada manusia. Ini yang kami kerjakan di lab waktu di Jepang, bukan hanya saya, tapi ini grup besar. Kami berangkat dari sampel di manusia. Sampel ini aterosklerosis ya, ini dari histo mungkin lebih ahli dari saya. Aterosklerosis, kita ambil RNA-nya dari sini, dari potongan parafin juga, waktu itu di lab. Kemudian ekstraksi RNA, dilihat RNA-nya apa saja yang berkembang, ekspresinya tinggi gitu. Nah, kemudian dari RNA yang ekspresinya tinggi ini, kemudian dibuatlah model knockout atau dihilangkan gen yang ekspresinya tinggi itu di sel smooth muscle. Gitu. Di smooth muscle atau sel otot polos dari pembuluh darah. Di situ ternyata kita tahu bahwa salah satu gen itu fungsinya adalah untuk kalsifikasi vaskular, itu secara in vitro. Kemudian kita cek apakah benar kalau di hewan seperti itu. Waktu saya selesai itu belum sampai membuat hewan, tapi baru direncanakan membuat knockout dari gen yang ekspresinya tinggi pada aterosklerosis, plak aterosklerosis tadi. Nah, kita kemudian akan lihat bagaimana hewan ini kalau kita buat model aterosklerosis, apakah memang lebih mudah mengalami aterosklerosis atau akan lebih mudah mengalami kalsifikasi gitu. Dibuat knockout-nya, dibuat modifikasi genetiknya. Kemudian setelah itu ke depannya kita bisa menggunakan itu untuk mengembangkan diagnosis, buat diagnosis misalnya ini kit ya, ini saya pakai contohnya COVID karena gambarnya ada. Tapi sebenarnya bisa kit apapun, misalnya untuk melihat ekspresi protein tertentu di dalam serum dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan dari belajar di hewan coba. Pengembangan obat juga sama. Gitu. Kita juga bisa nanti hewan ini kita obatin dengan mekanisme tertentu, apakah bisa sembuh? Kita bisa menguji dengan model ini tadi. Jadi pengembangannya mulai dari hewan, in vitro, mulai dari manusia, in vitro, in vivo, kemudian nanti kembali ke manusia lagi. Ini translational research gitu ya. Cuman di Indonesia memang untuk knockout dan sebagainya itu masih susah karena beberapa halangan ya, karena fasilitasnya yang belum ada, tapi sebenarnya memungkinkan tekniknya untuk dikerjakan. Nah, ini kita masuk lagi ke model hewan coba itu macamnya apa saja. Kalau yang barusan saya ceritakan tadi itu adalah model hewan yang genetik. Jadi model hewan genetik itu secara umum bisa dibagi dua, yaitu phenotype driven dan genotype driven. Kemudian yang non-genetik, ada yang induksi dengan operasi, ada yang tanpa operasi. Ini adalah contoh, saya contohnya model hipertensi ya, ini saya ambil dari Journal Lab Clinical Medicine. Kenapa hipertensi? Karena saya dulu membuat model hewan banyak yang hipertensi kardiovaskular disease ya, kan. Nah, genetik model itu ternyata banyak hipertensi primer. Sedangkan yang non genetik itu hipertensi sekunder. Nah, phenotype driven itu lebih ke spontan gitu ya, dia fenotipnya atau karakteristiknya itu sudah hipertensi. Gitu. Kalau genotype driven dia dirubah genetiknya, dimanipulasi sehingga nanti terekspresilah karakteristik seperti hipertensi gitu. Yang kita inginkan, penyakit yang kita inginkan yang diotak-atik gennya. Kalau yang sekunder atau non genetik ini biasanya kita induksi memang secara operasi, misalnya dibuat renovaskular hipertensi, atau diberi diet tertentu, lingkungan tertentu yang kami lakukan dulu juga bisa membuat perubahan siang dan malam, karena ternyata orang yang kurang tidur atau sering begadang malam itu akan lebih rentan terhadap hipertensi gitu. Sehingga ini yang kita pelajari juga, si hewan coba dikasih malam terus, memang ternyata dia itu lebih rentan mengalami hipertensi. Nah, ini adalah contoh-contohnya secondary hypertension yang diinduksi tadi dengan operasi itu renovaskular. Biasanya bisa dengan diklip arteri renalisnya atau dengan diambil satu ginjalnya, bisa koartaksio aorta,
atau dibuat perlukaan pada ginjal, subtotal nefrektomi yang biasa kita kerjakan di sini. Kemudian bisa menggunakan intervensi vasoaktif, diberikan nitric oxide inhibition atau yang banyak dikenal sebagai LNIM, itu juga bisa dikerjakan di Indonesia. Kemudian pemberian aldosteron itu juga bisa dikerjakan di Indonesia dan insya Allah mudah juga dikerjakan. Kemudian pemberian diet ini lebih menyerupai mungkin ya diberikan high salt, cuman menunggunya sangat lama untuk jadi hipertensi. Jadi kita ini juga harus pertimbangan nanti kalau mau membuat model hewan. Memang dia menyerupai hipertensi karena garam, tapi waktu tunggunya lama. Biasanya kalau kita punya dana penelitian itu dapatnya bulan-bulan April misalnya, nanti November sudah harus laporan. Nggak cocok ini kalau pakai garam, karena dia bisa berbulan-bulan baru hipertensi. Nanti yang hipertensi malah yang buat model bisa jadi, karena menunggu nggak naik-naik tensinya. Kemudian ada juga yang phenotype driven, ini kita belum ada, tapi bisa impor. Ada pengusaha yang bisa mengimpor. Seperti ini, spontaneous hypertension rate, spontaneous hypertension rate dengan stroke prone, itu juga bisa. Ada, kita bisa beli. Kemudian ada genotype driven, ini juga bisa beli juga, nitric oxide, knockout mice, gitu. Ada, tapi ada beberapa itu memang agak lama di proses karantina dan perizinan ya yang agak lama, tapi memungkinkan karena ada yang jual di Indonesia. Kemudian ini contoh-contoh model hewan diabetes mellitus, ya ini juga banyak dikerjakan di Indonesia, karena kasus diabetes dari tahun ke tahun juga makin banyak. Ada model genetik DM tipe 1, DM tipe 2, kemudian model non-genetik itu ya. Ini yang genetik itu ada Akita. Nah, kalau mau DM tipe 1 yang autoimunnya spontan ada tikus BB, kemudian ZFD itu spontan insulin resistant. Yang banyak dikerjakan di Indonesia sampai saat ini itu alaksan dan streptozotocin. Nah, ini tadi ada banyak model, mana yang mau dipilih gitu ya, mana yang bagus gitu. Nah, ini tergantung dari prosesnya juga. Jadi proses mulai dari drug discovery yang screening tadi itu compound atau calon kandidat obat itu banyak sekali. Tapi kemudian di preklinik dia turun sampai ketemu satu obat itu dia berkurang banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan ini adalah belum adanya model hewan yang bisa digunakan dengan baik sehingga bisa ditranslasi dengan baik ke klinis juga, ke uji klinik. Kadang bagus di preklinik, tapi kemudian di klinik enggak, atau malah tidak. Di sini udah gagal dulu gitu, sehingga hanya sedikit yang masuk ke uji klinik. Ini juga bisa jadi karena ada kurang tepat penggunaan model hewannya. Nah, ini tantangannya. Yang pertama, desain studi yang kurang tepat. Misalnya jumlah sampel kita biasanya rata-rata 5 lah, nggak apa sekelompok. Tapi alasannya apa? Itu yang akan kita lihat nanti. Kemudian pemilihan kontrol, pencegahan versus terapi itu harus jelas. Jadi kalau kita bikin model hewan, kita buat model hari ini, kemudian langsung diberikan obat, itu namanya pencegahan. Tapi kalau kita develop dulu penyakitnya, misalnya kalau saya banyak hipertensi gitu ya, nanti setelah hipertensi baru diberikan obat, berarti itu adalah model untuk pemberian terapi. Kemudian pemilihan kontrol ini juga penting. Kadang kita menggunakan kontrol obatnya itu kurang tepat. Misalnya mendevelop obat untuk insulin sekretogegu, tapi kita pakainya metformin. Obat yang mau kita, kandidat obat atau herbal yang mau digunakan, sebenarnya dia untuk meningkatkan produksi insulin, kemudian kita pakai kontrapositifnya metformin, itu ya kurang pas, karena mekanisme kerjanya itu tidak sama gitu ya. Kemudian model hewan yang kurang tepat, misalnya model hewan DM tipe 1, kita pakai aloksan itu kan DM tipe 1, karena mengurangi massa pankreas ya, merusak pankreas. Tapi kita menguji obatnya itu untuk resistensi insulin, ini kurang tepat. Kemudian kesimpulan yang salah, ya ini terkait dengan desain studi. Kalau kita nggak tahu model hewan ini mekanisme terjadinya penyakit gimana, kemudian kita nggak tahu bahwa kandidat obat itu mekanisme kira-kira gimana, ini bisa salah nanti untuk mengambil kesimpulan. Dan kemudian etika. Nah ini kan masalah etika karena sekarang banyak diminta untuk mengurangi penggunaan hewan coba. Ini harus diperhatikan. Jadi kalau bisa gunakan satu hewan coba untuk beberapa penelitian. Misalnya kalau yang sering kami lakukan, satu hewan diperiksa oleh banyak orang. Ada yang ambil organ ini, ada yang ambil organ itu, ada yang ambil darah, ada yang ambil urin, sehingga mengurangi jumlah hewan tanpa mengurangi jumlah sampel yang seharusnya. Gitu.
Kemudian beberapa juga sekarang seperti di Eropa, uji toksisitas itu, uji farmakokinetiknya itu mereka mulai menggunakan modeling. Jadi hewannya sedikit, kemudian diambil darahnya per waktu, kemudian menghitungannya menggunakan komputer untuk memprediksi frekuensi pemberian obat, dosis, dan lain-lain. Itu komputasional. Dan di Indonesia pun mulai dikembangkan ini. Sehingga nanti insya Allah penggunaan hewan coba bisa berkurang. Nah, ini pertimbangan dalam memilih model. Yang pertama, visibility, atau mudah nggak dikerjakan di Indonesia. Misalnya kita mau pakai newt mice gitu, yang dia imunitasnya rendah. Kalau misalnya kita gunakan di Indonesia, nggak punya fasilitas khusus, ditaruh ruang hewan yang kotor, ya nggak memungkinkan gitu, karena pasti mati, belum dipakai pun. Jadi ini harus dilihat hewannya apa yang digunakan. Bisa nggak dipelihara di Indonesia atau di lab kita. Kemudian bisa diulang nggak gitu. Bisa diulang dengan baik nggak? Ini yang kesulitan misalnya model hewan dengan operasi 5/6 nefrektomi. Nah ini tergantung yang motong siapa. Gitu. Kadang kalau yang motong udah pinter, motongnya bisa bagus, ukurannya bisa hampir sama, tapi kalau masih baru-baru mungkin karena takut motongnya kecil sehingga nanti derajat gagal ginjalnya bisa beda-beda ini. Karena sisa dari ginjal yang diambil itu beda, sehingga ini harus diperhatikan juga. Bisa nggak teknik kita atau kita itu membuat model itu bisa diulang kembali dengan baik. Kemudian kecocokan dengan mekanisme kandidat obat. Ya, misalnya obat-obatan aldosteron blocker yang mekanisme memblok aldosteron atau reseptor aldosteron itu cocoknya menggunakan model untuk aldosteronism. Kalau model lain ya bisa saja, tapi mungkin hasilnya akan kurang optimal sehingga kita bisa menyangka bahwa oh ini nggak ada efeknya. Gitu. Padahal sebenarnya mungkin berefek, tapi karena modelnya nggak cocok. Gitu. Kemudian kesamaan dengan penyakit pada manusia, ya ini kita perlu perhatikan bahwa ya namanya juga hewan dengan manusia ada perbedaan. Ada beberapa penyakit yang memang kalau kita menggunakan model hewan, itu kita harus tahu bahwa itu berbeda. Sehingga kita nggak bisa mengharapkan sama persis. Itu kita harus sadar dulu, kita harus tahu dulu dan mencari informasi perbedaannya apa, sejauh mana saya bisa menggunakan model ini. Kemudian dana ini tentu harus diperhatikan karena meski menggunakan hewan coba bukan uji klinik, tapi biayanya juga bisa membengkak. Teknik ya, ini juga tadi yang saya sampaikan kalau misalnya teknisi kita udah belum bisa atau kita belum bisa melakukan operasinya, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian animal welfare ya, keselamatan, kenyamanan dari si hewan coba ini mungkin akan dibahas nanti oleh Dr. Devi dan Dr. Lili. Reduce, reuse, refine. Nah ini perbedaannya yang saya sampaikan. Misalnya ini model aterosklerosis. Kalau pada manusia ini di sini ada neointimal hiperplasia dengan vascular smooth muscle cell migration dan proliferation. Pada hewan coba tidak ada. Kemudian ada intraplaque hemorrhage, ada necrotic cell, yang itu tidak kita temukan di hewan, walaupun kita induksi sudah jadi aterosklerosis. Sehingga ini yang perlu diperhatikan, bahwa kita tidak bisa menemukan ini, bukan berarti tidak berhasil penelitiannya, tapi memang karakteristiknya berbeda. Gitu. Ini salah satunya. Kemudian berikutnya yang berbeda adalah misalnya model untuk gout atau hiperurisemia. Ini agak beda kalau kita menggunakan roden. Kalau penelitian terbaru 2020, ada yang mengatakan bahwa unggas itu lebih baik untuk model hiperurisemia. Tapi mungkin kardiovaskularnya, kidney-nya akan berbeda gitu ya. Ya itu nanti pilihan. Yang penting kita tahu dulu bahwa kekurangan model kita di sini. Gitu ya. Kalau pada roden, perbedaannya mereka bisa membuang urat ini jadi allantoin, sedangkan pada human, santin, terakhirnya adalah urat yang kemudian menyebabkan hiperurisemia dan gout. Jadi kalau kita membuat model hiperurisemia, ini perlu diperhatikan. Nah ini contohnya kenapa model hewan itu harus sesuai dengan mekanisme aksi. Misalnya pare, Homordica carantina, kemudian cinnamon, melati. Mekanisme kerja yang diketahui untuk diabetes adalah memperbaiki resistensi insulin.
Kalau misalnya dia dicoba menggunakan model hewan, mana yang lebih baik? Model DM tipe 1 atau tipe 2? Nah, ini sebaiknya ya tipe 2 ya, karena tipe 2 adalah resistensi insulin. Walaupun tidak ada salahnya dicoba di tipe 1, tapi dengan harapan dia akan memperbaiki fungsi pankreas gitu. Karena memang kadang-kadang antioksidan saja bisa memperbaiki kerusakan pankreas pada model hewan DM tipe 1 gitu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kita mau melihat mekanismenya, mungkin nggak, mekanisme resistensi insulinnya tidak bisa dengan model hewan DM tipe 1. Nah, ini adalah prinsip 3R, tadi replace menggunakan hewan selain hewan coba, misalnya in vitro atau computational study. Reduction, meminimalisir penggunaan jumlahnya, menggunakan data dan informasi untuk bersama, menggunakan teknologi, jadi nggak perlu disacrifice setiap waktu, tapi mungkin nanti yang di tengah-tengah bisa dengan CT scan, telemetri, nggak perlu disacrifice, nanti sacrifice-nya terakhir saja. Bisa seperti itu. Kemudian refinement, meminimalisir ketidaknyamanan. Ini harusnya ada teknisi yang memang sudah tersertifikasi gitu ya. Kemudian tempatnya yang nyaman, kandangnya, cara pemeliharaannya, cara menghandle-nya itu juga harus terlatih gitu ya. Ada beberapa pelatihan, mungkin di LPPP juga ada ini pelatihan handling. Terus 5 menit lagi ya. Oh, sebentar lagi. Kemudian untuk jumlah hewan, coba ini yang sering jadi pertanyaan ya, ada beberapa metode, power analysis, grid method, dan formula Federer. Ini saya langsung saja, kalau power analysis itu yang paling ideal, ada butuh informasi dari penelitian sebelumnya, dan ada free software, nanti silahkan dicari di Power, OpenIP, Biomed, ada lain-lain, itu bisa untuk menghitung. Yang perlu disediakan adalah data, mean difference atau perbedaan proporsi, kemudian standar deviasi. Kemudian juga diperlukan ini jumlah sampel koreksi, karena ada kematian ya, kemungkinan kematian itu. Nanti ada rumusnya juga. Kemudian berikutnya adalah growth method. Ini nilainya adalah kita pakai nilai E. Nilai E itu harus 10 sampai 20. Cara menghitungnya E itu adalah E sama dengan jumlah hewan total dikurangi total jumlah grup. Misalnya, dalam si peneliti punya penelitian itu 5 kelompok dengan per kelompoknya 10 ekor. Nanti nilai E-nya berarti kan jumlah totalnya kan 10 dikali 5, 50, dikurangi total jumlah grup. Total jumlah grupnya 5. Berarti dikurangi 5 sampai dengan 45. Nah, ini berarti dia terlalu lebih besar dari 20, berarti ini tidak ideal. Harusnya 5. Kalau 5 nanti kok dihitung di sini jadi 20, itu ideal. Kemudian berikutnya adalah formula Federer. Ini sudah banyak dipakai juga oleh mahasiswa, biasanya pakai ini, yaitu N kurangi 1, T kurangi 1 lebih besar dari 15, di mana N adalah jumlah sampel dan T adalah kelompok. Jadi kesimpulannya, untuk memilih model hewan itu tujuan penelitian harus jelas dan sesuaikan model dengan tujuan penelitian, dana, fasilitas, dan waktu, dan parameternya juga harus sesuai dengan model hewan yang digunakan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.